robot trading kemarin kan banyak yang pinjam gitu kan. Iya. Nah, karena mereka tidak menerapkan manajemen terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau orang kan kebanyakan nih lompat nih ke fase 2, bahkan ada langsung ke fase 3, kan ada seperti itu orang. 90% lebih. Kalau kita punya dana, langsung kita gunakan ke trading forex, semuanya artinya kita siap. Kita harus siap artinya. Iya. Di masa depan kita tidak punya dana. Kalau kita mau melakukan yang benar, ya kan, alokasikan ke trading forex itu adalah sebelum mengalokasikan ke trading forex, kita sudah harus mengalokasikan itu Yang lain. investasi yang sifatnya lebih safe. Ya, yang lebih konservatif. Ya, sekarang nggak usah deh kita, itu kan logika kita. Ya, kalau nggak percaya, coba deh lihat orang-orang kaya yang benar, yang benar loh saya bilang. Kaya yang benar, mereka tuh taruh dananya di mana sih? Ya kan? Obligasi itu pasti besar taruhnya di obligasi, ya kan? Mereka pasti akan, apakah mereka trading? Mereka juga trading, tapi mereka trading itu alokasinya pasti sudah mereka siapkan. Gitu. Bukan berarti semua dananya digunakan untuk trading. Nah, sudah pasti nggak kaya dia. Bisakah orang itu kaya benar-benar dari trading itu tanpa berinvestasi? Ya mungkin bisa, tapi sekarang kita tak berapa persen sih. Saya ngomong di sini adalah rata-rata. Gimana sih caranya, ya kan? Agar kita tetap bisa trading, ya. Lalu kita tetap bisa mengatur keuangan kita sehingga di masa depan kita benar-benar bisa tetap trading juga, ya. Tetap bisa menyiapkan dana untuk anak cucu kita gitu. Ya, jadi bisa disimpulkan gitu kalau emang kita mengalokasikan semuanya ke trading berarti sama aja kita mentalnya mental gambling ya. Iya betul. Mungkin masih mending kalau dana yang digunakan investasi itu dialokasikan untuk trading, itu masih mending. Yang masalahnya adalah dana untuk kebutuhan, pos dana untuk dana darurat itu dialokasikan untuk trading. Nah itu salah. Itu aja yang kita pahami dulu dalam pengelolaan dana pribadi. Ya, kita akan selamat kok, kita akan bisa tetap trading. Belajar kita bisa continue, ya kan? Nggak cuma sekali trading, waduh langsung besoknya udah wassalam, nggak bisa trading lagi. Ngapain belajar trading lagi, waktu sudah loss, ya kan? Tapi kalau kita mau bisa belajar trading terus, artinya bukan terus-terusan belajar juga, artinya tetap trading lah, namanya loss itu kan sangat oke, ya kan? Nah, kita terapkan fase money management yang benar dulu, gitu. Ya. Kalau kebanyakan yang saya dengar kan, oh trading Bapak mungkin depo aja paling aman $1.000. Paling aman $1.000 itu dasarnya apa? Itu misalnya depo aja $100, dasarnya apa dulu? Ya kan? Ternyata kalau $100 itu adalah, mohon maaf, bisa dikatakan hampir sebagian dari penghasilannya. Ya. Ya kan? Besoknya kalau loss gimana? Ya kan? Makanya kalau ditanya gitu, sebenarnya berapa sih modal ideal yang bagus untuk trading, saya pasti bilangnya sebanyak yang siap untuk dihilangkan. Iya. Munculnya pasti akan ke sana. Kalau kita tarik seberapa banyak yang siap dihilangkan, kan pasti akan tarikannya begini ke money management. Iya kan? Uang untuk kebutuhan siap nggak? Sudah ada nggak? Uang untuk bayar utang sudah ada nggak? Kalau punya utang ya harus siapkan dulu kan dananya kan? Ya kan? Artinya nanti dari sana dikurang-kurangi, berarti ini yang saya siap hilangkan gitu. Gitu. Ya, tapi kan untuk misalkan gitu untuk karyawan UMR lah gitu, kayaknya bakal lumayan lama juga gitu bisa nyicipi hasil dari tradingnya gitu kalau cuma berapa persen. Tapi saya sempat bilang kan ada 2 goal dalam trading. Satu, trading politik mungkin cuma 3%. Iya. Mungkin yang dana-dana kecil, ya. Artinya
ya nggak sebesar untuk bisa menghidupi 1-3% itu misalkan. Gitu. Kita depo sekecil-kecilnya, kita cari modal, gitu. Kita bisa cari modal dari sana. Kita bisa menggunakan leverage. Jangan salah lo, ya ada lo yang $10 bisa jadi $1.000 itu bisa lo. Iya. Tapi nggak every time seperti itu gitu loh. Itu pun kalau brokernya senang. Iya. Kalau nggak senang, ya kan? Ya, tapi nggak every time bisa begitu. Mungkin itu satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk yang mungkin penghasilannya nggak sebanyak yang kita bisa estimasi ya. Untuk bisa memenuhi 1-3%, memenuhi kebutuhannya. Bisa dengan cara itu, gitu. Jadi trading goalnya dulu diganti ya? Iya, trading goalnya, makanya kita sarankan ada 2 trading goal. Jangan cari middle ya, jangan cari yang profit 10%, 20%. Pertanyaannya, ya dilihat lagi ya, bagaimana backtesting dari itu, ya kan? Lalu yang kedua, 10%, 20% itu kita akan deposit seberapa, ya? Udah mending sekalian yang cari profitnya ratusan hingga ribuan persen sekalian, gitu. Tapi lossnya minim kan? Iya. Tapi minim masih kita bisa cover ya. Tapi minim juga kalau sering mah kerasa. Nah, itu testing itu testingnya. Kita kembali lagi ke strategi. Kita udah siap gitu, hilang $100, $100 aja, 100 kali gitu. Nah, berarti strateginya ada yang salah. Ketika menggunakan itu, kita harus lihat. Makanya kan kita ada backtesting. Backtesting itulah yang akan memperlihatkan berapa minimal. Tadi kan saya katakan consecutive loss. Dengan backtesting kita tahu nanti berapa consecutive loss. Nah, consecutive loss itu adalah kekalahan yang beruntun. Ya, misalkan nih consecutive loss-nya 5 kali beruntun, artinya logikanya saya depo sampai 5 kali habis, berikutnya saya win itu harus tutup. Itu fungsinya backtesting. Gitu. Jadi itu saling berkaitan ya. Jadi nggak bisa dipisahkan cuman trading goal aja, nggak begitu ya. Cuman kita set up dulu nih trading goal-nya apa, gitu ya. Nanti baru akan disambung dengan apa? Dengan strateginya. Strategi apa yang cocok dengan trading goal kita ini, gitu. Oke, sangat bermanfaat sekali dan ini sangat dasar yang harusnya dimiliki oleh semua trader ya. Sayangnya gitu 90% itu nggak punya. Nah, saya maka dari itu sebenarnya kalau kita ngomong strategi trading, banyak strategi trading, Pak Henry, banyak sekali strategi trading. Kita ngomong the best strategi trading, jangan ngomong gitulah saya bisa uji strategi tradingnya nanti gitu. Ya, yang paling penting sebenarnya bukan strategi trading, mindsetnya dulu. Gitu. Kalau mindsetnya sudah nggak benar, mau strategi tradingnya sebagus-bagus apapun, sesakti-sakti apapun, nggak bakal gitu. Karena saya bisa menunjukkan strategi trading yang sepele banget, itu bisa lama, gitu loh. Yang dianggap orang nggak bagus segala macam, loh, kita bertahan hampir 5 tahun, apa saya bilang kan, ya kan? Nah, cuman itu kan dijalankan dengan robot yang artinya mindsetnya konsisten kan gitu, strateginya konsisten dilakukan, ya kan? Ya, lalu pengelolaan dananya juga kita memang sudah edukasi seperti apa, dan ya udah trading santai jadinya gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau manual gitu, bukan robot gitu, konsekutif lossnya 5 gitu, udah 5 kali, begitu yang ke-6 lupa nggak entry gitu. Padahal waktunya profit gitu. Iya, kalau kita nggak paham itu loh, nggak paham hasilnya ya, nggak paham backtestingnya, ya kan? Itu sering terjadi, ya kan? Tiga kali, nggak usah 5 kali, 3 kali aja udah loss berturut-turut sudah. Waduh, kenapa ini ya? Kenapa ini? Habis itu lagi nggak entry, udah 3 kali loss, yang keempatnya nggak entry gitu, takut loss gitu. Ternyata profit. Besoknya entry lagi, loss lagi. Nah, itu sering loh kejadian kayak gitu.
sering kejadian kayak gitu. Ya. Tapi gini, tadi soal robot trading ya. Iya. Saya bukan di sini mendewakan robot trading, enggak. Iya. Robot trading itu sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu dalam artian begini. Siap klien kami ya, yang dimana ini sebelum perizinan keluar ya, yang dimana akan menggunakan robot trading, kami pasti akan edukasi dulu. Artinya begini, seberapa penting robot trading itu digunakan? Kalau Bapak ya, si A atau siapa, mereka punya waktu untuk trading, mereka ilmunya ngerti trading, ya kan, lalu psikologisnya bagus, better jangan menggunakan robot gitu. Kenapa itu? Gimana? Kenapa better nggak menggunakan robot gitu? Padahal kan dibilang robot memudahkan gitu. Memudahkan itu dalam artian kalau misalkan kita nggak punya waktu, ya kan? Waktu kita bisa trading nih, ya. Tapi waktu kita nggak ada, masa kita memaksa trading? Ya. Lalu kita bisa trading, waktu kita ada, psikologis kita nggak bagus. Artinya psikologisnya gini, cepat emosi ya, panikan. Ya udah, serahkan sama robot. Robot nggak akan punya rasa panik, nggak akan punya rasa emosi segala macam. Gitu. Artinya tadi bukan better harus tidak menggunakan robot, nggak, itu terserah. Bisa mau trading sendiri, ya bisa menggunakan robot, silakan senyamannya, gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak punya waktu, apalagi nggak punya psikologi, sudah serahkan sama sesuatu, gitu. Ya, tapi ada tipe yang justru kebalikannya gitu, bukannya dibilang psikologinya enggak bagus ya, tapi kayak nyari-nyari gitu, nyari yang greget gitu. Jadi manual mereka. Jadi kalau dibilang kan kalau pakai robot enggak ini gitu, enggak greget gitu. Jadi kalau manual ada rasa senang gitu begitu mereka take profit gitu. Iya. Nah, itu kembali lagi, kalau mereka punya waktu, mereka punya psikologis yang bagus, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau mereka nggak punya, mereka waktunya ada, psikologisnya nggak bagus, misalnya gini, wah, greget nih, pas waktu kena take profit, saya senang bangga, akhirnya apa? Over trade. Udah kacau kan jadinya. Ini aja saya bisa profit nih. Ini masa nggak profit sih, trading lagi sudah, ya kan? Oh, setiap ada setup trading lagi. Ya kan? Nah, akhirnya sudah di luar plan kan? Iya. Akhirnya jadi over trade. Jadi itu kebanyakan masalah-masalah orang ya. Iya. Emang ya psikologi trading sih yang menentukan ya. Iya, itu masalah sepele yang paling menentukan sebenarnya. Sangat menentukan sekali ya. Kalau setup ya simple aja bisa profit sih. Yang simple, yang penting manajemen bagus. Oh ya, mungkin untuk sebelum penutupan gitu, saya udah sampai sini. Ada pesan nggak buat teman-teman gitu mungkin yang ingin tanya-tanya tentang produk di Aman Dana gitu, atau mungkin ya pengen lebih kenal lagi tentang Aman Dana, itu produknya apa aja, servisnya apa aja gitu? Ya, sebenarnya bisa sih langsung ya ada di website kami, memang masih dalam dalam pengurusan perizinan, jadi kami nggak open ya website. Jadi dulu sih open sebelum ada regulasi perizinan gitu. Jadinya kita mungkin lewat channel YouTube itu bisa, ada kontak CS bisa juga lewat sana ya, dan kita juga ada yang lewat Discord juga ada juga gitu. Jadi bisa seperti itu sih. Oke, mungkin ada pesan buat teman-teman yang masih belajar trading gitu. Pesannya adalah ikuti fase ini. Ya.
Benar. Pokoknya fase 1 dulu, jangan langsung 2 apalagi 3. Jangan langsung lompat ke fase 3. Fase 3 itu udahlah. Ya benar. Kalau mau pengenalan dia berarti mau masuk fase 2 dulu. Oke. Ini buka rahasia sedikit ya. Fase 3 itu fase kaum 90%. jadi emang udah ada gitu ya di history gitu di broker ya. Jadi 90% trader kehilangan 90% dana mereka dalam waktu 90 hari. dan maka itu kita sebutnya kaum 90%. Jadi kalau teman-teman langsung terjun ke fase 3 ya artinya teman-teman gabung sama kaum 90% gitu. Dan setelah ini mungkin kalau ya ada yang lihat sih pasti ada yang komentarnya nggak enak sih. Wah, itu lah teori aja. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Nanti pasti akan ketemu dengan satu lagi. Iya. Itu kalau dia nggak nyerah tengah jalan ya. Biasanya mereka jatuh dulu baru ke fase 1 gitu. Itu kalau nggak nyerah gitu, tapi kebanyakan mereka setelah jatuh mereka bilang orang judi, orang nipu gitu. Itu masalahnya. Orang judi lalu masuk ke judi slot. Nah itu problem saat ini. Jadi buat teman-teman gitu, jangan skip fase 1 dulu. Gitu. Sama kayak nonton John Wick lah, jangan John Wick 4 lah, John Wick 1 dulu. Pokoknya nonton film juga part 1 dulu gitu. Sama ini juga fase 1 dulu. Jadi trading mindset dulu lah, benerin baru kita ke strategi atau apa. Sangat bermanfaat sekali ya. Oke, terima kasih banyak, ini ilmunya benar-benar bermanfaat sekali dan memang ini yang dibutuhkan sebenarnya buat informasi-informasi seputar forex dan juga trading gitu. Karena seperti yang tadi sebenarnya saya sudah sempat nyeletuk juga di tengah gitu. Jadi informasi atau trading strategi yang banyak di media sosial itu kebanyakan mislead. Jadi berhati-hati gitu. Dan yang seperti ini yang kurang gitu. Harusnya yang seperti ini yang dibanyakan gitu. Yang benar gitu, yang benar untuk mengamankan dana kita gitu, bukan sekedar ya ikut istilahnya ikut nyemplung dengan harapan bisa cepat kaya gitu. Jadi sebenarnya informasi seperti ini yang dibutuhkan masyarakat gitu. Jadi ini sangat membantu sekali informasinya. Terima kasih banyak. Mungkin jika ada kesempatan lagi kita akan ke podcast lanjutnya, boleh ya Pak ya? Mungkin dengan informasi ini kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir, dan saya jamin informasi ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi masalah trading teman-teman gitu. Karena balik ke fase 1. Pokoknya kalau sampai jatuh pada saat trading gitu, balik ke fase 1. Itu aja intinya gitu. Dan kebanyakan emang penyakitnya orang Indonesia itu mesti jatuh dulu baru mikir gitu. Oke, jadi terima kasih banyak. Saya Hendrik Susanto dan juga Pak Agi. Ya, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Salam profit. Bye bye. Terima kasih.